Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda, pendidikan biologi semester 5 dari Perguruan Tinggi SKIP PGRI Lubuk Linggau. Saya akan menjelaskan cara pembuatan RPP dan tahap-tahapnya. Kemudian saya akan menjelaskan pula metode ataupun model yang saya gunakan dalam pengajaran yang saya buat dalam RPP saya. Dan juga ini termasuk tugas akhir atau UAS yang saya ampu pada mata kuliah media pembelajaran biologi yang diampu oleh pembimbing saya, yaitu Ibu Lina Fitriani, MP, Magister Pendidikan. Yang pertama-tama kita harus menentukan langkah-langkah penyusunan RPP yang kita gunakan. Langkah-langkahnya yang pertama, mencantumkan identitas. Maksud dari mencantumkan identitas ini adalah identitas sekolah yang kita ajar atau identitas nama sekolah yang kita tuju. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Maksud dari merumuskan tujuan pembelajaran, model apa yang kita gunakan dalam pembelajaran tersebut agar mahasiswa ataupun siswa ataupun pelajar mampu menguasai materi yang kita bahas. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Setiap subbab pada setiap pembelajaran memiliki subbab masing-masing, seperti yang saya ambil yaitu materi protista. Materi protista ini sangat banyak materinya. Kemudian keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode apa yang kita gunakan dalam pembelajaran ini. Kemudian menentukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seperti apa yang kita gunakan ataupun model yang kita gunakan, seperti penggunaan LCD, video, gambar, ataupun penggunaan PPT yang kita gunakan saat belajar atau sistem pembelajaran pada setiap pembelajaran. Kemudian penutup yaitu guru harus aktif ataupun guru tidak boleh canggung dalam menutup pembelajaran. Apakah siswa tersebut memahami materi yang sedang kita ajar ataupun belum. Kemudian kita menentukan memilih sumber pembelajaran. Sumber dari pembelajaran maksudnya seorang guru harus memiliki sumber pembelajaran. Dari mana ia menggunakan, seperti memiliki dari jurnal-jurnal ataupun dari buku. Tergantung guru yang menentukan dari sumber mana ia memilih. Yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Menentukan penilaian pada siswa maksudnya kita menentukan seperti memberikan kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan pada akhir pembelajaran, kemudian soal ataupun PR. Kemudian pada saat sudah selesai materi kita memberikan pertanyaan ataupun kuis. Namun kuis tersebut harus memiliki nilai agar siswa aktif dan siswa mau dalam berpikir. Apakah siswa tersebut memahami materi yang kita ajar ataupun dia tidak memahami, kita tahu dari aktif atau tidaknya siswa tersebut saat pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan penggunaan RPP tugas dari dosen saya. Yang pertama yaitu kita menentukan identitas sekolah. Identitas sekolah yang saya ambil yaitu di SMA Negeri Marga Baru. Itu SMA terletak di Kecamatan Muara Rakitan, tempat saya tinggal. Kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut, model apa yang kita gunakan? Baiklah, saya akan menggunakan model Discover Learning. Peserta didik dapat memahami dari materi-materi yang saya jelaskan tentang protista. Kemudian menentukan materi. Dari setiap subbab kita memiliki materi-materi masing-masing. Saya ada 9 materi tentang protista pada bab ini. Yang pertama saya akan berikan yaitu ciri-ciri protista secara umum, kemudian ciri-ciri protista mirip jamur, dan seterusnya. Kemudian saya akan menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatan menggunakan saintifik. Kemudian modelnya saya menggunakan Discover Learning atau DO. Kemudian metode saya menggunakan diskusi dan penugasan, investigasi atau observasi. Kemudian media dan sumber pembelajaran. Maksud media dan sumber pembelajaran, saya menggunakan media yang pertama yaitu gambar berbagai macam protista. Saya memberikan gambar kepada siswa saya, gambar protista. Kemudian yang kedua, gambar berbagai peran protista. Yang ketiga, video penyajian akibat protista. Video-video mengenai protista atau sesuai dengan materi yang saya ajar. Yang keempat yaitu laptop, LCD, dan PowerPoint. Saya menggunakan PowerPoint karena mungkin siswa saya tidak bisa memahami materi karena protista tidak bisa dilihat di sekitar daerah sini. Jadi saya menggunakan PowerPoint dan kemudian laptop, kemudian LCD. Saya akan memaparkan dari laptop saya yaitu gambar-gambar seperti ciri umum,
kenapa protista mirip jamur, kenapa protista mirip tumbuhan dan mirip hewan dan sebagainya. Saya akan menggunakan itu agar siswa saya bisa memahaminya. Kemudian sumber belajar, saya banyak mengambil dari jurnal-jurnal karena mungkin jurnal yang saya anggap sudah memenuhi seperti bisa dipercaya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, saya akan membuat itu seperti kegiatan pendahuluan, seperti saya akan membuka pembelajaran yaitu Assalamualaikum ataupun absen atau menanyakan apakah ada yang mengetahui tentang protista, apakah sudah ada yang belajar ataupun sudah ada yang membaca. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu ciri-ciri protista, yaitu seperti saya akan memaparkan gambar protista seperti apa, ciri umum protista itu seperti apa, baik menggunakan video ataupun gambar ataupun saya menggunakan PowerPoint saya ataupun LCD saya, tapi LCD mungkin kurang bisa digunakan karena fasilitas kurang memadai. Yang saya gunakan yaitu laptop yang bisa saya membantu saya. Kemudian buku cetak ataupun buku box dari perpustakaan mungkin ada. Dan kegiatan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu guru memfasilitasi dan menemukan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dan guru melakukan penilaian seperti memberikan kuis ataupun memberikan PR ataupun menanyakan secara sistem balik, menanyakan kembali seperti saya akan menanyakan apakah ada yang ingin bertanya atau apakah ada yang kurang jelas, seperti apakah Anda memahaminya. Jika tidak ada, mungkin saya anggap mereka sudah memahami, dan kemudian bisa saya berikan kuis ataupun soal PR supaya saya tahu bagaimana siswa tersebut memahami materi yang saya ajar. Apakah ia sudah memahami atau belum, atau memang mereka tidak mau bertanya. Kemudian yaitu penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian seperti penilaian ujian akhir ataupun ulangan harian ataupun seperti keterampilan, sikap, kemudian aktif atau tidaknya dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Baiklah, untuk metode saya akan memaparkan pada akhir video saya, seperti pendekatan saintifik itu apa, model discovery learning itu apa, metode saya gunakan itu apa, kemudian media yang saya gunakan itu apa. Nanti saya akan paparkan di akhir video, seperti gambar saya, kemudian video, kenapa saya memilih video, laptop, dan InFocus, karena InFocus sangat tidak memadai fasilitas di sekolah yang saya lihat. Tapi jika memadai bisa menggunakan InFocus. Kemudian yaitu mungkin saya rasa sudah cukup. Next video, di akhir video saya akan paparkan semuanya dan tujuannya juga. Terima kasih, wassalam. Baiklah, saya rasa sudah cukup apa yang saya jelaskan. Semoga bisa membantu yang sedang melihat ataupun menonton video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jadi pasti banyak kesalahan, kekurangan ataupun kritik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.